Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gua Om Ardi. Ya, teman-teman, mengenai kredit rekening koran lagi nih ya, teman-teman. Jadi ada kasus yang viral mungkin sekitar 2 minggu lalu ya, seminggu atau 2 minggu lalu tentang pinjaman rekening koran, ya nggak? Ibu siapa sih kalau salah? Juliana apa ya? Yang kerja 700 juta. Jadi bilang saya udah nyetor berkali-kali ternyata pokoknya masih ada gitu-gitu aja nggak turun-turun ya. Jadi kalau setelah gue baca ya, gue baca dan gue telusuri, ternyata ibu itu minjem kredit rekening koran. Ya jadi gini teman-teman ya, kredit rekening koran itu tidak akan pernah lunas kalau teman-teman bayar bunganya aja. Jadi kan teman-teman yang wajib dibayarkan bulanannya aja bunganya, ya kan? Misalkan kredit 700 juta, bunganya 7 juta lah, taruhlah 7 juta. Ya kalau teman-teman tuh sebulan akhir bulan selalu bayar 7 juta doang tanpa bayar pokoknya, ya nggak bakalan lunas, ya kan? Logika aja, kredit 700 juta cuman bayar 7 juta aja bisa lunas. Kapan lunasnya? Ya kan? Itu baru bunga doang, ya nggak? Jadi kan rekening koran teman-teman tahu sendiri. Eh dia itu kan bunganya tergantung penggunaan ya kan. Kalau penggunaannya 700 juta full, ya udah berarti bunganya full ya kan. Bisa di store nggak sih om rekening koran tuh di storein banyak gitu 100 juta sekaligus? Ya bisa, kalau 100 juta sekaligus berarti 700 kurangin 100 berarti 600 juta. Ya bunganya turun jadi 6 juta bulanannya. Batuk. Tapi yang gue bingung, si ibu itu nggak tahu ternyata kreditnya bayar bunga aja. Tapi menurut gue ya, kredit rekening koran itu kan cara ngelunasinya dua. Dilunasin kalau ada duit atau di take over bank lain kan gitu. Jadi lunasin cuma dua doang, lunasin pakai duit sendiri, terserah duit dari mana, jual jaminan atau apa, atau take over. Nah itu kalau nggak lunas bisa diperpanjang setiap tahun. Ada bank yang 2 tahun sekali, ada bank rata-rata 1 tahun sekali. Masa waktu tanda tangan perpanjangan nggak tahu kalau kreditnya masih 700 juta aja misalkan 700 atau misalkan kreditnya 1 miliar. Perpanjangan kan pasti tertulis kredit 1 miliar rekening koran. Gua nggak tahu ya, apakah petugas banknya tidak menjelaskan atau memang debiturnya nggak tahu. Tapi menurut gua logikanya, sederhananya, kredit taruhlah 700 juta contohnya dengan cicilan 7 juta, ya logikanya nggak mungkin lunas juga kan. Kalau 7 juta berarti nyicil 100, 700, coba 700 juta bagi 7 juta berapa tuh? 100 bulan, 100 bulan itu berarti kurang lebih berapa tahun tuh? 7, 8 tahun, 8 tahunan. Itu bayar bunga doang, teman-teman ya. Belum pokoknya. Jadi ya teman-teman sekali lagi kalau misalkan ngajukan kredit, tanya ini kredit apa, jelasin, minta penjelasan. Ini bayar angsuran apa gimana? Atau bayar bunganya aja. Tapi Om rugi dong bayar bunganya terus. Ya kan teman-teman dikasih keleluasaan mengambil narik setor di rekening tersebut. Kalau teman-teman ada duit gede, setorin. Ya kan 100 juta kali 50 juta untuk ngurangin bunga. Ya memang kredit rekening orang ini termasuk kredit yang beresiko tinggi ya. Salah penggunaan aja selesai. Teman-teman beli aset, uangnya mati di situ selesai. Pasti bermasalah ya. Memang beresiko tinggi sehingga memang banyak petugas bank juga agak agak apa ya, agak teliti, jaminannya agak diperhatikan karena memang beresiko tinggi ya dibanding teman-teman ngangsur. Kalau ngangsur kan teman-teman ada unsur pokok bunga di situ. Setiap bulan udah ketahuan angsuran 10 juta, yang bunganya 7 juta, pokoknya 3 juta misalkan kan. Itu ketahuan, ada pokoknya yang berkurang. Kalau rekening koran tidak. Teman-teman hanya wajib membayar bunganya aja. Enak-enak, tapi airnya nggak enak ya. Sebenarnya baik nggak sih Om kredit rekening koran ini? Baik kalau teman-teman menggunakan sesuai keperluan. Kalau teman-teman perlu tarik, kalau teman-teman udah nggak perlu uangnya, setorin dulu, lumayan ngurangin bunga, kan gitu. Jadi memang kredit ini kredit yang apa ya? Sebenarnya tergantung dari hati debiturnya ya kan. Teman-teman mau bandel, teman-teman mau sesuai, tergantung debiturnya kan. Tapi sekali lagi ketika salah langkah, kredit yang orang adalah kredit yang mudah sekali bermasalah karena uangnya mati, apalagi beli aset ya. Uangnya 700 juta beli aset 500 juta udah, aset itu nggak jadi apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Kalau untung kalau misalkan asetnya jadi gudang, oke lah ya. Ini kalau beli jadi rumah doang atau jadi mobil pribadi,
tidak menghasilkan, tidak memutarkan modal usaha, ya ngapain ya teman-teman dituntut bayar bunga terus tapi sementara aset itu tidak menghasilkan. Kalaupun teman-teman terpaksa beli aset pakai rekening koran, belilah aset-aset yang produktif ya, yang kira-kira teman-teman dengan aset ini maka omset saya naik 2 kali lipat ya. Jadi gini, teman-teman beli aset tapi dengan aset ini omset saya naik jauh, bisa diperhitungkan ya kan. Tapi kalau sekedar buat beli mobil apa, keperluan pribadi, beli rumah pakai kredit rekening koran, ya nggak bisa ya. Memang penggunaannya sangat-sangat hati-hati ya. Jadi mungkin yang kasus kemarin, gua nggak tahu apakah debiturnya memang tidak paham atau petugas bank yang tidak memberitahu. Bahkan harusnya ketika perpanjang kredit pun ya harus dijelaskan lagi kan, setahun sekali kalau rekening koran kan, teman-teman perpanjangan ya kan, bayar provisi lagi, bayar administrasi lagi, seperti itu kan. Masa di setiap perpanjangan tidak ada penjelasan lagi, tidak penjelasan lagi ya. Jadi gua nggak tahu kelanjutannya, mungkin teman-teman ada yang tahu kasus seperti apa akhirnya. Cuma kalau secara sistem kredit rekening orang seperti itu ya. Kalau cuma bayar bunganya ya nggak lunas-lunas sampai kapanpun juga ya. Seperti itu. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Hati-hati, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.